Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska dan kita masih nongkrong di Kedemet OO untuk membahas soal matematika materi dimensi 3, tapi kali ini khususnya yang tipe-tipe UTBK ya. Ini khusus buat kalian pejuang UTBK tahun 2021. Nah, karena tahun ini UTBK 2021 eh, tes kompetensi akademiknya muncul lagi nih. Nah, dimensi 3 kemungkinan juga akan dikeluarkan lagi. Nah, langsung saja ya. Ini UTBK tahun 2019, Matematika IPA, diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2, jika P titik tengah AB, Q titik tengah CG, dan R titik tengah PD, sehingga QR tegak lurus dengan PD, maka panjang QR sama dengan berapa senti. Oke, sebaiknya kita gambar dulu kubus ABCD-nya. Oke, ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 2 dan P di tengah AB, Q tengah CG. Berarti P-nya di sini pas di tengah-tengah ya. Kemudian Q di tengah-tengah CG. Nah, ini titik Q dan R terletak pada PD. Oke, sehingga kita buat garis DP atau PD ya. Nah, oke, warna lain. Ini garis DP. R terletak pada PD. R di sini R terletak pada PD sehingga QR tegak lurus dengan PD. Oh, sehingga ada titik R terletak pada PD di mana QR tegak lurus dengan ini tegak lurus ya. Oke, ini titik R. Maka yang ditanyakan adalah panjang QR. Panjang QR sama dengan berapa? Oke, pertama-tama tentu kita akan membuat segitiga yang terbentuk dari DQP gitu ya. Dede masih ingat ya, ini berarti panjang QR artinya jarak dari titik ke garis. Karena ini pas tegak lurus sehingga ini jarak dari titik Q ke garis DP. Akan membentuk segitiga DQP. Nah, kita gambar di luar nih segitiganya. DQP. Oke, kurang lebih begini ya. Nah, ini sembarang saja segitiganya. Sama sisi Kak, anggap bukan ya. Nah, karena kita belum tahu apakah dia segitiga sama sisi atau tidak sebelum kita mengetahui panjang rusuk yang membentuk segitiga DQP. Nah, dari sini panjang DQ nih ya, panjang DQ ya, nih. Panjang DQ masih ingat? Langsung ya. Jadi kita nggak perlu berbasa-basi karena ini panjang rusuknya 2, maka panjang DQ adalah setengah rusuk akar 2. Yaitu akar 2. Nah, buat adik-adik yang bingung kok kenapa setengah rusuk akar 2, silakan langsung simak video yang linknya ada di atas. Kemudian PQ. Nah, PQ ya. PQ di sini. Nah, PQ, wah berarti kita harus cari dulu sedikit. Untuk mengetahui panjang PQ, maka kita perlu tahu panjang PC ya. Oke, nah ini akan membentuk segitiga siku-siku di C kan? Nah, panjang PC adalah akar 5. Kemudian panjang QC karena di tengah-tengahnya maka 1. Sehingga PQ adalah PQ sama dengan akar dari akar 5 kuadrat 5 ditambah 1 kuadrat 1 sama dengan akar 6. Oke, PQ adalah akar 6. Kemudian DP. Nah, DP karena posisi D-nya di sini, P-nya di sini, kita tahu nggak usah basa-basi, langsung saja setengah rusuk akar 5.
Rusuknya 2, maka di sini langsung akar 5. Oh, kakak salah ya, ini seharusnya akar 5. Oke, kakak ulangi lagi, DQ. Tadi ngomongnya perasaan akar 5 ya, tapi nulisnya akar 2. DQ itu setengah rusuk akar 5. Nah, ini akar 5. Nah, kemudian R terletak pada PD atau DP ya di sini, sehingga QR tegak lurus dengan DP. Nah, perhatikan ya adik-adik ya, ini adalah segitiga sama kaki. Namun, kalian diminta untuk menentukan jarak dari sini ke sini. Ini kakak rada flu nih. Nah, ini R. Oke, tentu panjang DR tidak sama dengan panjang RP. Nah, dari sini kalian bisa menggunakan banyak cara. Nah, di sini kakak akan menggunakan perbandingan luas segitiga DPQ saja. Caranya adalah kakak akan mencari tinggi dari segitiga DPQ, tapi yang mudah dicari yaitu tarik dari titik D yang akan tegak lurus dengan QP. Karena ini segitiga sama kaki, kalau kita tarik dari titik D, alasnya QP, ini pasti akan segitiga sama kaki ya. Kan kakinya sama, nah ini panjangnya pasti sama, yaitu setengah akar 6. Sehingga, misalkan ini titik S. Nah, sehingga DS yang merupakan tinggi segitiga ya, ini dapat dicari dengan akar 5 kuadrat ini dari. Oke, kalau bingung kalian bisa lihat segitiga DPS. Nah, kakak akan menggunakan segitiga DPS. Dari segitiga DPS ini kita bisa mencari panjang ini ya, panjang DS ya, yaitu akar 5 kuadrat 5 dikurangin setengah akar 6 kuadrat, berarti 6/4 sama dengan akar 5 itu 4/4 dikurangin 6/4, 2/4 sama dengan akar 4 dikurang 1, 3, 4/4 dikurang 2/4, 2/4. Atau sama dengan akar 3/setengah gitu ya. Oke, atau sama dengan akar 7/2. Nah, ini panjang DS atau tinggi segitiga DPQ. Nah, untuk mencari QR di sisi lain juga merupakan tinggi segitiga DPQ dengan alas DP. Sehingga kakak akan menggunakan perbandingan luas segitiga, yaitu alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2. Alas pertama alas pertama yaitu DP akar 5, dan tinggi pertama yang akan kita cari yaitu QR sama dengan, ini biar nggak bingung, T1 sama dengan QR ya, sama dengan A2, berarti alas kedua yang ada tingginya, yaitu akar 6 dikali T2 tinggi 2, yaitu DS. Nih tinggi 2 ya, ini tinggi 2, yaitu DS akar 7/2. Sehingga T1 sama dengan akar 6. Nah, ini kakak akan pecah ya. Akar 7 per akar 2. Akar 5-nya pindah ke ruas kiri kali 1 per akar 5.
Nah, ini boleh disederhanakan akar 6 dibagi akar 2 yaitu sama dengan akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 7 sama dengan akar 21. Kemudian dibagi akar 5. Nah, akar 21 per akar 5 adalah akar 21 per 5. Sehingga jawabannya adalah A. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal yang lain, masih UTBK nomor 2019. Oke adik-adik, sebaiknya kalian coba sendiri dulu. Kalau kalian bisa pause dulu video ini, kemudian lanjutkan untuk melihat pembahasannya. Oke, kita lanjutkan. Kita cek pembahasannya ya. Kira-kira jawaban kalian sama nggak dengan jawaban kakak? Kalaupun nanti kakak ada salah hitung, silakan kalian kasih komen di bawah. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm dan titik P di tengah HG. Titik P di tengah HG. Oke, di sini ada titik P. Kemudian Q di tengah FG. Berarti di sini ada titik Q. R titik tengah PQ. Oh, ini berarti kita buat garis PQ itu ya. Kemudian ada titik tengahnya yaitu R nih pas di tengah-tengah. BS adalah proyeksi BR pada bidang ABCD. BS adalah proyeksi BR pada bidang ABCD. Nah, BS adalah, oke kita buat gambar BS-nya dulu ya. S di mana? Oh, jadi ada suatu garis BS yang merupakan proyeksi BR pada ABCD. Nah, di sini kita buat garis BR dulu. Garis BR ini ya. Berarti kita akan memproyeksikan BR ke bidang ABCD ya. Wah, gambarnya kurang menguntungkan nih, Dek. Gimana kalau kubusnya ini kita putar ya, sehingga sedikit terlihat. Oke, kakak putar dulu ya. Cara mutarnya adalah begini. Oke, ini kubusnya akan kita putar ke sana ya. Berarti ini B, kemudian ini jadi C, ini jadi D, dan ini jadi A. Lalu ini F, ini G, ini H, ini E. Dan P di HG tengah-tengah, ini P, ini P. Lalu ini Q di tengah-tengah FG. Q dan ada garis PQ. Nah, begini. Oke. G-nya geser dulu. Oke, nah ya. Kemudian R-nya di tengah-tengah. Nah, ini R. Lalu BR berarti garisnya di sini. Sedikit terlihat. Nah, kalau kita ingin memproyeksikan garis BR terhadap bidang ABCD, kita harus membuat atau menjatuhkan bayangan garis BR ini secara tegak lurus ke bidang alas ABCD. Cara agar dia jatuh secara tegak lurus, nah, caranya adalah kita membuat alas proyeksinya dulu ya. Nah, di sini buat garis EG gitu. Untuk kalau kita buat garis EG, maka bayangannya AC kan? Nah, sehingga titik R kalau kita proyeksikan ke alas, maka akan jatuh di garis AC. Betul? Oke, titik R kita jatuhkan ke garis AC. Kita jatuhkan ke garis AC secara tegak lurus. Nah,
Tegak lurus tuh. Nih. Oke. Terus ada titik B dan titik potong ini nih. Kita beri nama titik potong ini misalkan titik O. Nah, B sama O kita hubungkan. B sama O kita hubungkan. Nah, tentu BO akan tegak lurus dengan PO. BO akan tegak lurus dengan PO. Inilah proyeksi garis BR terhadap alas ABCD. Lalu, bagaimana cara menentukan panjang? Oh, ini bukan O ya, ini udah ada ketentuannya, yaitu BS adalah proyeksi BR. Nah, berarti hurufnya ini bukan O. Sorry, hurufnya itu bukan O. Nah, ini S nih. Oke, ini titik S ya. BS ini merupakan proyeksi BR terhadap bidang ABCD. Nah, di mana BS? Karena BS tegak lurus dengan PS, nah ini berarti salah penjelasannya. Karena BS tegak lurus dengan RS, maka BS ini adalah proyeksi garis BR terhadap bidang ABCD. Nah, selanjutnya kita akan menentukan berapa ya jarak BS ini, gitu. Wah, nggak kebayang lagi nih gambarnya gimana. Oke, kita boleh loh gambar lagi alas ABCD atau bidang ABCD di luar ya. Kita coba gambar lagi. ABCD di luar. Ini titik B, ini titik A, ini titik D, dan ini titik C. Nah, ini ada garis AC ya. Ada garis AC. Gitu. Terus, enggak pas. Terus kalau R kita proyeksikan ke BC, maka akan tegak lurus ya. Nih, kakak akan proyeksikan ini dulu. Akan ada titik. Misalkan ini titik P. P udah ada ya? Jangan P deh. PQRST. Nah, ini titik T nih misal. Ini titik T. Kemudian kalau P kita proyeksikan ke garis CD, maka pas akan di bawahnya nih bayangannya. Ya kan? Nah, ini kita beri nama PQRSTU. Nah, kita beri nama U ya. Kita beri nama U sehingga bidang ABCD akan terbentuk gambaran seperti ini nih. Ini kan T, tengah-tengahnya kan. Kemudian ini kan U pas di tengah-tengah DC. Nah, kalau kalian buat garis T ke U, nah, ini kan titik S yang di sini. Yang di sini kan S ya. Tuh, S ya. Ya kan? Terus, yang ditanya adalah jarak B ke S. Jarak B ke S. Oke, jarak B ke S berapa? Wah, caranya gimana nih ya? Lagi-lagi, kalau untuk menentukan jarak dari titik ke titik, kita harus bisa membuat segitiga siku-sikunya. Nah, kalau kita tarik S atau kita proyeksikan S ke BC, maka akan tegak lurus di sini kan? Nih. Betul? Nah, panjang ini pasti akan sama dengan panjang ini. Karena BC adalah 2, maka BT 1. Sehingga ini katakanlah S aksen. TS aksen ini tentu setengah. S aksen C ini adalah setengah.
Sehingga dengan mudah BS sama dengan akar panjang BS aksen 1,5 kuadrat 3/2 kuadrat berarti 9/4 ditambah, nah panjang ini berapa? SS aksen. Setengah kan ya? Ditambah 1/4 sama dengan akar 10/4 sama dengan setengah akar 10. Nah, demikianlah jarak dari titik B ke S. Kok panjang, Kak? Sebetulnya kalau kalian sering mengerjakan latihan model kayak gini dan kalian benar-benar ngerti konsep, ini pasti akan cepat dikerjakan. Ingat, untuk mengerjakan soal UTBK, TKA, kalian tidak perlu berambisius untuk bisa mengerjakan semua. Pilih materi yang paling kalian kuasai, kemudian kerjakan semaksimal mungkin dan good luck. Gitu intinya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Nah, ini UTBK tahun 2018, Matematika IPA juga. Silakan di-pause videonya dulu dan jangan lupa untuk klik subscribe, kasih like, dan berikan komen. Komen dari kalian tuh ya adik-adik itu sangat membuat kakak happy dan semangat untuk membuat video-video lainnya atau membuat pembahasan-pembahasan yang lainnya. Maka kasih komen dong kira-kira pembahasan apa yang bisa dibahas di channel Areska ini. Terima kasih. Oke, langsung saja ya. Ini ada kubus ABCD FGH, kakak akan gambar dulu. Nah, inilah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2. Kenapa ya soal UTBK itu rusuknya tuh pendek-pendek? Oke, semangat. Jika titik P, titik tengah-tengah AB, ini titik P. Kemudian Q di tengah-tengah BC, nah ini Q tengah-tengah BC. Maka jarak apa ini ya? Jarak H dengan garis PQ. Waduh, gampang. Jarak dari titik ke garis ya. Nih, swing gitu. Kemudian dari H ke PQ, maka akan terjadi segitiga HPQ gitu kan. Kita buat segitiga HPQ-nya. Hubungkan H ke P, hubungkan H ke Q, maka yang namanya jarak H ke PQ akan ada garis dari titik H yang tegak lurus dengan PQ. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan cari tahu segitiga HPQ ini merupakan segitiga apa ya? Kita gambar di luar saja. Pakai yang hitam biar jelas. H, P, Q. Nah, panjang PH sama nggak dengan panjang PQ? Sama-sama di tengah, sama-sama di tengah. Kemudian dari titik H sama ya. Melewati, oke sama. Sama ini panjangnya. Nah, berarti sama kaki kan? Alhamdulillah. Kalau sama kaki berarti dari titik H, kalau kita tarik ke PQ, ini akan pas di tengah-tengah PQ. Akan pas di tengah-tengah PQ. Anggap ini adalah titik O. Sehingga untuk mencari jarak H ke PQ cukup diwakili dengan garis HO. Nah, karena ini sama kaki, maka kita gunakan Pitagoras saja. Sehingga oke, kita harus tahu panjang PQ ya. Panjang PQ ini kan di tengah-tengah. Jarak sini 2 akar 2, lalu di sini berarti akar 2 dong. Yang di sini juga akar 2 kan. Nah, karena akar 2 ini siku-siku di sini, maka PQ adalah, nah, masih ingat cara cepatnya? Betul, nih 2 ya. Kayak nggak usah pakai cara cepet deh, berarti akar 2 kuadrat. Oke, dicoret-coretan sini ya. PQ sama dengan akar 2 kuadrat 2 ditambah akar 2 kuadrat 2 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2 gitu. Nah, sedangkan PH
PH sama dengan akar dari H menuju P atau dari P menuju H melewati H ke E ya. Kakak pakai garis biru aja. H ke E berapa? 2 akar 2 ya. Menempuh 2 akar 2 kuadrat. Kemudian lanjut H ke A, yaitu ditambah 2 akar 2 kuadrat, gitu kan. Kemudian A ke P. Nah, A ke P akar 2 kuadrat, ditambah akar 2 kuadrat. Kalau kalian ingin mengetahui penjelasan lebih detail cara ini, silahkan klik link video yang ada di atas, yaitu menentukan jarak dari titik ke titik dengan pendekatan vektor. Nah, ini langsung saja sama dengan akar 2 akar 2 kuadrat berarti 8 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan akar 18. Nah, lalu untuk mencari HO sama dengan ini, kita tulis dulu, ini akar 18, kemudian PO itu oke. PQ kan 2, berarti PO 1 gitu ya. Yaitu HO akar 18 kuadrat 18 dikurangin 1 kuadrat 1 sama dengan akar 17. Nah, jawabannya adalah C. Cukup mudah. Baik adik-adik, cukup mudah kalau kalian 1. Banyak berlatih. 2. Kuasai konsep. 3. Banyak berlatih. 4. Kuasai konsep lagi. 5. Berdoa. Good luck untuk pejuang UTBK tahun 2021. Jangan lupa subscribe Alreska, klik like, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video yang ada di Alreska, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.